Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa dong kabar kalian di rumah. Ya enggak Kak Jen? Iya betul Kak, pasti itu Kak. Bangun pagi kita harus bersemangat. Harus, kenapa Kak? Karena hari ini kita mau beribadah sekolah hari Minggu kembali. Betul sekali adik-adik. Iya betul. Kak, kamu ngomong adik-adik sudah mandi belum ya? Sepertinya sudah deh. Sudah ya? Sudah mandi belum? Kalau sudah berarti adik-adik semua sudah siap untuk ikut ibadah. Setuju tuh. Kalau gitu, Kanata siap nggak ikut beribadah? Siap banget dong. Iya, kajian juga harus siap. Adik-adik semua siap untuk ikut beribadah? Pastinya siap dong adik-adik. Iya, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran. Kita akan beribadah. Ayo adik-adik, kakak minta adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah. Yap, adik-adik, kakak-kakak semua minta adik-adik mengikuti dengan semangat dan jangan lesu. Kakak gak mau kalian loyo, harus semangat ya adik-adik. Iya betul. Nah adik-adik sudah nanyain kabar papa mamahnya, kakak adiknya atau tambi bu yang di rumah belum? Kalau belum, kita tanyakan kabar mereka dengan lagu yang akan kita nyanyikan dengan judul Halo, Hello, Hola. Halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi yuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, buat napas kehidupan, juga buat kesehatan yang selalu Engkau berikan. Dan sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu mau ikut sekolah minggu, walaupun kami hanya bisa bersekolah minggu dari rumah, namun kami bersyukur Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami semangat dan sukacita untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya damai, sukacita selalu ada di dalam hati kami, di hati kakak-kakak kami, di hati orang tua kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan melihat segala perbuatan kita yang baik maupun perbuatan kita yang tidak baik. Jadi jangan berbuat jahat. Ingat loh, Tuhan melihat. Melihat apa yang kita perbuat, perbuatan baik, perbuatan jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ayo sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, perbuatan baik, perbuatan jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan
Tuhan melihat. Baiklah adik-adik, sebelum memulai cerita Alkitab kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu yang Kau curahkan kepada anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Kau sudah memberkati anak-anak Tuhan bangun pagi, mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Tuhan serta Roh Kudus Tuhan selalu mencurahkan kepada anak-anak supaya bisa menyaksikan dengan sesama cerita Alkitab pada hari ini yang disampaikan oleh guru sekolah minggu mereka. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, bisa memberikan hal yang begitu terbaik dari isi cerita Alkitab yang merupakan firman Tuhan yang nanti bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, untuk cerita Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, pasal yang ke-28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Kakak ulangi, dari kitab Kejadian, pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22 dengan judul perikop Mimpi Yakub di Betel. Nah adik-adik, kakak akan langsung mulai ceritanya ya. Tolong dengarkan dengan seksama. Nah, Yakub telah memperdaya Esau untuk mendapatkan berkat dari Ishak, sehingga Esau menjadi sangat marah kepada Yakub. Mengetahui hal itu, Ribka, ibu mereka, menyuruh Yakub pergi ke Haran ke rumah saudara ibunya itu, yaitu Laban. Nah, perjalanan Yakub dari Betseba dan ke Haran sangatlah jauh, sehingga tidak bisa ditempuh dalam 1 hari saja. Wah, begitu jauh sekali ya adik-adik. Ketika malam tiba, Yakub berhenti di suatu tempat bernama Luz. Sekali lagi, bernama Luz, untuk beristirahat. Nah, Yakub mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saat tertidur, Yakub bermimpi adik-adik, sebuah tangga yang didirikan dari bumi dan ujungnya sampai di langit, dan ia melihat malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kemudian Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan bertemu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi, dan akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, ketika Yakub terbangun dari tidurnya adik-adik, ia berkata, "Sesungguhnya
Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Tuhan, dan ini pintu gerbang sorga, kata Yakub. Setelah itu Yakub mengambil batu yang dipakainya tidur dan mendirikan itu menjadi tugu dan membuat minyak di atasnya. Kemudian Yakub menamai tempat itu Betel dan bernazar kepada Tuhan bahwa ia akan selalu mempersembahkan 1/10 dari penghasilannya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya hari lepas hari. Amin. Ya adik-adik, bagaimana tadi cerita Alkitab yang tadi disampaikan? Nah, tentunya adik-adik pasti pernah mengalami atau merasakan hal-hal tentang kehadiran Tuhan di sekeliling adik-adik. Apakah adik-adik ingat momen-momen saat kehadiran Tuhan di samping adik-adik? Kakak kasih contoh ya, misalkan seperti ini. Ketika adik-adik ulangan waktu di sekolah, adik-adik lupa nih belajar atau kurang belajar. Adik-adik lalu berdoa dengan sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Dan pada saat adik-adik ulangan, adik-adik lancar banget nih ulangannya. Dan adik-adik juga tidak menyangka hasil dari ulangan adik-adik itu, wah, sungguh di luar dari perkiraan adik-adik. Timbul hasilnya jadi bagus. Padahal adik-adik belajarnya kurang atau mungkin tidak belajar sama sekali. Nah, ketika adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar doa adik-adik. Nah, tetapi adik-adik juga harus ingat ya, bahwa adik-adik perlu juga mengingat atau perlu juga punya waktu atau momen tertentu dari adik-adik kepada Tuhan. Ya, jangan cuma Tuhan yang selalu mengingat adik-adik. Ya, Tuhan tentu selalu bersama kita setiap waktu. Ya, kapanpun dan dimanapun Tuhan selalu bersama kita. Tetapi kita juga harus menyiapkan waktu kepada Tuhan. Waktunya terserah adik-adik ya. Mungkin pada saat ibadah minggu ya, setiap minggu adik persiapkan waktu, hati dan pikiran adik-adik untuk waktu bersama Tuhan. Ya, misalkan ibadah sekolah minggu ya, seperti saat ini kalian persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kesimpulan untuk cerita Alkitab pada pagi hari ini yaitu baik bagi kita adik-adik untuk punya waktu, tempat, atau momen tertentu untuk mengingatkan kita kembali tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Baik itu tempat khusus di kamar ya, di kamar adik-adik sekalian, ataupun di rumah khusus untuk berdoa kepada Tuhan, atau juga jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu atau tanggal khusus yang disediakan untuk merenungkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Seperti saat ini ya, seperti di ibadah sekolah minggu pada hari ini juga merupakan salah satu momen khusus untuk adik-adik mengingatkan kembali tentang penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam cerita Alkitab yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Demikianlah cerita Alkitab pada pagi hari ini. Semoga berkenan untuk adik-adik semua. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, sekarang saatnya kakak ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tadi telah mendengarkan firman Tuhan
yang mengajarkan kami untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu memberkati kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami semua mau berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan siaran sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak-Mu, baik secara jasmani dan juga rohani mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, dan juga anak yang selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga sekolah dari anak-anak kami, yang mana mereka pada saat ini masih bersekolah secara daring. Tuhan tolong supaya mereka pun diberikan kesehatan dan kepintaran. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua dari anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, dan beri mereka senantiasa tubuh yang sehat dan juga perlindungan dari Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan, semoga virus corona ini segera berlalu. Tolong Tuhan, supaya virus ini boleh segera pergi dari Indonesia dan juga dari dunia ini Tuhan, sehingga kami semua boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Dan kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami semua anak-anak Tuhan, diberikan daya tahan tubuh yang kuat sehingga kami terhindar dari virus ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai bentuk rasa syukur kita karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kelimpahannya. Dan sebagai bentuk rasa syukur, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita mengucapkan rasa syukur kita dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Syukur
Ya, baiklah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak ajak adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat yang masih Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tadi Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan tadi Tuhan boleh kami laksanakan dan kami boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini boleh Tuhan sertai Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan lindungi, Tuhan berkati sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom. Nah, adik-adik, bagaimana mengikuti sekolah minggu online tadi? Adik-adik semuanya bersukacita? Sangat bersukacita. Iya, pasti kakak harus semuanya bersukacita ya. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Nah, jangan lupa minggu depan kita kembali lagi dalam sekolah minggu online kita. Seperti biasa, pukul jam 7:30 pagi di YouTube channel GKI Nazaret. Kakak juga mau ingatkan sama adik-adik yang ada di rumah, kerjakan tugas yang diberikan oleh kakak guru sekolah minggu. Kirim ke grup parenting atau ke grup Facebook atau ke kakak gurunya masing-masing. Dan juga jangan lupa foto diri kalian atau video diri kalian saat mengikuti sekolah minggu online. Suruh papa mama atau kakak kalian memfoto atau memvideo diri kalian saat mengikuti sekolah minggu. Kirim ke grup parenting WA atau ke grup Facebook atau kirim ke kakak gurunya masing-masing. Ya. Nah, Kak Yakub, kita juga jangan lupa 3M ya. Memakai Ya. masker, Tuh. jaga jarak dan Betul. mencuci tangan karena itu sangat penting di saat-saat seperti ini. Benar Iya, kan, Kak Yakub? di saat pandemi sekarang ini, Iya. adik-adik harus mengikuti protokol kesehatan ya. Betul. 3M tadi. Nah, dan diminta juga untuk adik-adik kalau memang nggak ada keperluan, nggak perlu keluar rumah lah ya Kak Yakub ya. Benar, Kak. Karena nanti akan menular, karena penyakit ini sangat menular ya Kak. Benar, Kak. Ya sudah, kalau gitu ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita berjumpa minggu depan kembali. Tuhan Yesus Yesus memberkati.